Shalom semuanya. Semua yang berada di tempat ini shalom. Juga yang ada di rumah sore ini. Kami percaya semuanya aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama sore ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya kita boleh bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Segenap jiwa ku percaya suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tetap bergantung hanya pada-Mu. Katakan firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, Engkaulah Tuhan sumber pertolongan bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan
kami sungguh bersyukur untuk setiap musim demi musim, untuk setiap masa demi masa yang boleh kami lewati hingga pada saat ini Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh memasuki satu musim yang baru, yaitu masa daripada new normal ya Bapa. Kami percaya selama Tuhan bersama-sama dengan kami, selama Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan Engkau akan memelihara kami, Tuhan Engkau akan menjadi penjaga kami yang tidak akan pernah terlelap ya Tuhan. Terima kasih atas janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kami katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman katakan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku seumur haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan yang tak pernah terlambat. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya.
Tuhan, kami mengatakan kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap mencintai Engkau Tuhan. Sebab rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kami Tuhan. Bahkan kami percaya tidak selai rambut kami pun yang akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Biarkan dalam masa-masa new normal ini Tuhan, kami boleh lebih-lebih lagi untuk mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami yang saat ini menghadapi banyak masalah dan persoalan, biarlah dengan masalah dan persoalan itu hati kami tetap mengasihi Tuhan. Hati kami tetap tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan lagu-lagu cinta kami kepada-Mu Tuhan. Ku cinta Kau dan angkat suara menyembah-Mu, jiwaku bersuka. Yang Kau dengar semoga berkenan, bagaikan musik merdu dan nyaman. Katakan, ku cinta Kau dan angkat suara menyembah-Mu, jiwaku bersuka. Yang Kau dengar
persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Yang Kau dengar, biarlah itu boleh menjadi musik yang merdu dan nyaman. Tidak ada yang bisa kami bawa kepadamu Tuhan. Tuhan. Dan Engkau hanya berkenan atas korban ucapan syukur daripada umat-Mu Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari sungut-sungut kami semakin berkurang, keluh kesah kami semakin tidak perlu lagi ada kami bawa kepadamu Tuhan. Tapi biarlah boleh ya Tuhan, kami akan menggantikan semuanya itu, yaitu dengan ucapan syukur, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami rindu, yaitu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Engkau berkenan atas perenungan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari itu semakin berkenan hanya kepadamu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, khususnya yang menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang saat ini hatinya sedang gelisah, hatinya sedang takut, hatinya sedang bimbang, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan mata hati, telinga rohani kami, mata rohani kami untuk boleh melihat jauh ke dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami akan Tuhan ubahkan semakin lama semakin serupa dan berkenan hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom teman-teman yang ada di tempat ini, yang sama-sama kita melayani. Shalom yang ada di rumah, yang menyaksikan dari Instagram, yang menyaksikan dari Facebook juga. Nah sore ini kita bersyukur kalau kita boleh ada. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukankah ajaib di tengah-tengah fakta bahwa ada banyak orang yang harus menjadi korban daripada COVID-19. Dan kalau kita masih ada dan menyaksikan live streaming ini, itu berarti Tuhan masih menolong kita. Kalau kita masih hidup dan kita masih bernafas, itu artinya Tuhan masih menolong kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Wow, itu hal yang luar biasa. Dan mungkin Tuhan akan bertanya, apa yang akan kamu persembahkan bagiku untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang aku berikan kepadamu? Apa yang dapat kamu berikan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih dan setianya bagi setiap kita? Apakah kita kemudian akan datang pada Tuhan dan hanya membawa sungut-sungut kita, hanya membawa pengaduan kita, dan kita membawa begitu banyak permintaan, permohonan kepada Tuhan. Dan begitu banyaknya permohonan kita, bahkan kita bisa melihat ada banyak permohonan yang mungkin belum Tuhan jawab. Apakah itu yang akan kita persembahkan bagi Tuhan waktu kita datang beribadah kepada Tuhan? Hari-hari ini adalah hari yang sulit. Bahkan sebagian gereja itu dengan bijaksana itu tidak membuka ibadah penuh yang akan dihadiri dengan banyak jemaat. Oleh karena masa new normal ini bukan berarti COVID-19 sudah selesai. Masa new normal adalah masa di mana pemerintah harus membuka sedikit ikatan atau lockdown untuk membiarkan perekonomian kita bisa berjalan. Tetapi ini bukan berarti satu tanda bahwa kita akan dengan sesuka hati akan berkumpul dimanapun kita mau tanpa menjaga diri kita.
New normal adalah masa di mana kita harus lebih lagi menjaga kesehatan kita. Sebagai orang percaya yang diberikan hikmat oleh Tuhan, maka kita bisa melihat hari ini faktanya adalah COVID-19 itu belum benar-benar bisa kita taklukkan dan belum selesai. Nah, oleh sebab itu adalah bijaksana, adalah penuh hikmat kalau kita hari-hari ini tetap berusaha untuk melakukan social distancing, physical distancing, menjaga jarak, tetap memakai masker, apalagi ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Dan adalah sangat tidak bijaksana kalau kita menghidupi masa new normal dengan penuh sungut-sungut, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Sebab itu akan membuat imunitas kita itu akan menurun. Dan kalau imunitas kita menurun, maka coronavirus yang ada di mana-mana saat ini itu akan dengan mudah untuk menyerang dan melakukan infeksi terhadap tubuh kita. Dan saya mengambil satu ayat untuk boleh kita sebentar merenungkan, yaitu dari Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 saya akan membaca. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bukankah hal yang begitu menyakitkan bagi Ayub ketika seorang Ayub harus kehilangan segalanya yang dia miliki? Anak-anaknya itu hilang, mati. Bahkan harta benda yang selama ini dia miliki yang begitu banyak berlimpah-limpah itu bisa dengan sekejap itu sirna dan dia tidak lagi memiliki apa yang selama ini dia telah kumpulkan. Bahkan bukan hanya itu saja, Ayub bahkan harus kehilangan kesehatannya. Ayub harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi apakah Ayub berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan semua yang dia miliki? Apakah Ayub kemudian kecewa dengan Tuhan? Lalu kemudian di dalam doanya Ayub setiap hari bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Apakah kemudian Ayub akan kemudian datang sama Tuhan dan berdoa, Tuhan sakit yang kurasakan. Tuhan aku tidak tahan lagi, sampai kapan? Tapi ternyata Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Manusia manapun pasti akan senang terhadap hal yang baik. Kalau dia menerima hal yang baik dari Tuhan, dia pasti akan bersyukur. Dia pasti akan bersuka cita. Dalam doanya dia akan bisa menunjukkan rasa syukurnya sama Tuhan. Tapi waktu hal yang buruk yang terjadi, apa yang kita katakan pada Tuhan? Waktu hal yang terjadi pada kita adalah hal yang tidak kita harapkan dan kita rancangkan, apa yang kita katakan sama Tuhan? Pernahkah kita terpikir lalu kemudian kita dengan buru-buru berkata, Tuhan jangan seperti ini Tuhan, jangan seperti ini yang harus aku alami, ini tidak enak, aku tidak tahan, aku tidak sanggup, sakit ini cukup membuat aku menderita. Bahkan pada faktanya manusia manapun memiliki refleks yang luar biasa untuk menghindari yang namanya penderitaan. Tapi ternyata kalau kita baca dari Ayub 2 ayat yang ke-10 ini, dikatakan di bagian yang terakhir itu, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya? Karena dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dengan lain kata, bahwa ketika kita berkata kita tidak mau menerima segala keadaan yang buruk hari-hari ini dalam kehidupan kita,
maka itu artinya kita sedang berbuat dosa dengan mulut dan bibir kita. Ya, Tuhan tahu mungkin saat ini kita sedang sakit, kita demam, kita batuk, kita sesak nafas, kita merasa lemas, kita merasa tidak punya tenaga. Lalu kemudian kita berkata sama Tuhan, Tuhan sembuhkanlah, karena ini hal yang buruk bagiku. Halo, bukankah Ayub 2 ayat 10 berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hari ini kita perlu belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang di dalam pandangannya, yang di dalam rancangan-rancangannya itu tidak ada sesuatu hal yang buruk yang akan Tuhan izinkan terjadi bagi setiap orang percaya. Bahkan dia berkata, burung di udara Tuhan pelihara, dan sehelai daripada rambut kita, orang-orang percaya tidak akan Tuhan biarkan terjatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Seperti lagu kita tadi, Tuhan yang sudah menolong kita, Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan sehelai rambut kita jatuh ke tanah tanpa seizinnya. Ingat bahwa rambut kita boleh jatuh kalau itu adalah seizin Tuhan. Dengan lain kata, kalau ada hal buruk yang sedang terjadi dalam hidup kita, saat ini kita harus berkata itu seizin Tuhan. Kalau ada hal yang mengecewakan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus berkata itu seizin Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit hari ini, kita berkata itu seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, apakah kita harus setiap hari minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku, sembuhkan aku, jawab doaku, jawab doaku, jawab doaku. Halo, sesuatu yang adalah seizin Tuhan, apakah akan kita campuri pekerjaan Tuhan dengan doa kita? Minggu yang lalu kita sama-sama belajar tentang satu hal, yaitu tentang kesalahan kita di dalam berdoa. Yaitu waktu doa itu kita naikkan dan itu adalah untuk memuaskan daripada hawa nafsu kita. Nah ini kita harus belajar. Seperti Ayub yang berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hari ini kita harus berdoa, Tuhan terima kasih untuk COVID-19. Terima kasih untuk masa lockdown yang sudah berlalu. Terima kasih untuk masa new normal saat ini. Tapi saya mau katakan, engkau harus bisa menemukan suatu berkat yang luar biasa melalui masa yang sukar sekalipun. Dengan cara yang pertama, jangan kita menolak masa yang buruk ini. Kalau kita menolak masa yang buruk ini, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Pernahkah kita terpikir ketika kita lebih banyak lagi di rumah hari-hari ini, kita bisa lebih banyak lagi membaca firman Tuhan. Kalau kita lebih banyak lagi di rumah hari-hari ini, maka kita bisa lebih banyak beribadah sama Tuhan. Kita boleh menikmati waktu yang lebih banyak dengan keluarga kita. Yang selama ini mungkin kita sibuk mengejar target, mengejar cita-cita. Tahukah Anda bahwa hari ini cita-cita yang selama ini Anda pikirkan adalah satu hal yang Tuhan mau sedang koreksi. Masa daripada new normal ini adalah masa di mana Tuhan sedang memurnikan segala cita-cita yang mungkin selama ini kita rancangkan. Banyak orang punya rencana, banyak orang punya rancangan. Hanya karena COVID-19 maka rencananya pasti tidak akan pernah bisa terjadi dalam masa ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima hanya hal yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima hal yang buruk? Ada berkat yang Tuhan siapkan melalui masa new normal ini. Dan kita tahu bahwa yang menyediakan berkat itu hanyalah Tuhan. Dengan lain kata, kalau dalam masa new normal ini kita tidak menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan, wow, kita tidak akan bisa memperoleh apapun. Masa new normal akan menjadi luar biasa ketika kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, jauh lebih dekat daripada hari-hari sebelumnya. Dan bagaimana cara kita supaya bisa lebih dekat dengan Tuhan? Tentu dengan menerima
segala sesuatu yang bahkan mungkin ketika kita anggap itu adalah hal yang buruk. Kita sakit, kita berkata, Tuhan terima kasih, aku sakit tapi masih bernafas. Terus kenapa kalau masih bernafas? Kalau masih bernafas berarti masih ada udara yang bisa keluar dari mulutku. Kalau ada udara yang bisa keluar dari mulutku berarti ada udara yang bisa menggetarkan pita suaraku. Dan kalau ada udara yang bisa menggetarkan pita suaraku berarti aku bisa menghasilkan suara. Dan suara yang kuhasilkan adalah untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyatakan cintaku kepada Tuhan. Dan bukan untuk bersungut-sungut, bukan untuk menolak segala yang buruk yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita. Mari kita mulai belajar untuk mengeluarkan ucapan-ucapan syukur kita, mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyenangkan hati Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan bahwa Roma 8 ayat 28 itu dituliskan bahwa Allah itu adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Maka kita bisa menganalogikan ayat ini dengan satu proses, yaitu proses di mana ketika mungkin orang tua kita ingin membuat satu kue dan kita sebagai anaknya diperintahkan untuk mulai mengadon daripada kue untuk dimasak. Orang tua kita akan suruh ambil telur, pecahkan, ambil tepung, kemudian diadon-adon begitu. Masa mengadon tepung pasti gak enak, tangan bisa pegal. Belum lagi perut sudah mulai lapar, pasti ulu hati mulai mengisap, tidak nyaman. Anak kecil biasanya akan berkata, "Mama, udah capek aku mama, udah mulai lapar perutku." Dia lupa tanya sama mamanya bahwa apa sih yang sedang aku buat mama, apa sih yang sedang kau perintahkan padaku. Padahal mamanya sedang menyuruh dia untuk membuat satu adonan yang nantinya akan dibuat untuk menjadi kue, dan kue itu akan dinikmatinya. Lalu kemudian sang anak begitu kecewa, "Gak mau mama, gak mau, aku gak suka buat kue, aku gak suka buat kue." Dia menolak untuk mengadon karena dia gak tahu sampai kapan ini harus mengadon, diputar terus. Atau mungkin zaman now itu pakai mixer, sampai kapan ini mama, sampai kapan? Dan kemudian dia mulai marah, tahukah mungkin mama kita akhirnya habis kesabaran dan dia bilang, "Ya sudahlah, pergi kamu main-main di sana. Ini adonan biarkan, nanti kalau sudah kembali baru kamu lanjutkan." Dan yang terjadi adalah karena adonannya dibiarkan mungkin untuk waktu yang cukup lama, maka ketika adonan itu dimasak menjadi kue, kuenya mungkin tidak akan seenak yang seharusnya. Mengerjakan adonan itu adalah satu contoh hal yang mungkin kita anggap buruk bagi anak-anak. Bagi orang dewasa tentu kita berkata membuat adonan adalah hal yang baik. Tapi bagi iman yang seperti anak-anak, menjadi sakit adalah hal yang menyakitkan. Nah, kalau hari ini kita sedang berhadapan dengan sakit penyakit apapun juga, apakah kita sedang menganggap itu sesuatu yang buruk dari Tuhan? Lalu kemudian kita dengan buru-buru minta sama Tuhan, "Tuhan sembuhkan, sampai kapan Tuhan? Kok gak sembuh-sembuh, aku udah bosan makan obat, aku udah bosan berobat." Padahal Tuhan sedang menunggu kita. Padahal Tuhan sedang mengadon. Padahal Tuhan sedang membuat satu rencana dalam hidup kita melalui sakit penyakit yang kita alami hari-hari ini. Maukah kita dengan penuh hati dan kemudian berkata, "Ya, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Kalau aku harus sakit, terima kasih." Bahkan di dalam ilmu daripada kedokteran, itu kita pelajari bahwa otak kita itu akan bereaksi dengan segala hal yang kita tolak. Jadi kalau otak kita itu menolak sesuatu, maka dia akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ini akan merangsang seluruh tubuh kita untuk bereaksi, dan reaksi yang ditimbulkan adalah reaksi yang akan membuat kita merasa sakit. Perut semakin sakit, badan pegal-pegal, kepala pusing, leher itu menjadi tegang.
Tetapi waktu kita mau menerima apa saja yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka otak kita akan bereaksi, dan reaksinya adalah dia akan mengeluarkan satu hormon yang namanya itu adalah hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini akan bekerja dengan otomatis untuk menutupi seluruh rasa sakit. Jadi kalau kita sedang merasakan nyeri dimanapun saat ini, coba kalau Anda terima dan berkata, Tuhan enggak apa-apa gue sakit, terima kasih untuk sakitku ya Tuhan, makasih gitu. Itu hormon endorfin akan keluar dan dia akan membuat rasa sakit itu bisa hilang seketika. Wow, itu luar biasa. Jadi bukan hanya dari segi kerohanian, tetapi secara medis pun hal ini sudah terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Ayub ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita katakan sehingga kita akan mampu untuk melewati masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita hanya mau menerima yang sehat dari Allah tetapi tidak mau menerima yang sakit? Apakah kita hanya mau menerima uang yang cukup, harta yang ada, tetapi tidak mau menerima fakta bahwa kita saat ini sedang terhutang, tidak mampu bayar hutang? Apakah kita mungkin akan berkata selama ini kita hanya mau menerima pekerjaan tetapi tidak mau menerima satu kondisi di mana kita kehilangan pekerjaan kita? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab, dan kita harus menjawabnya dengan benar seperti Ayub, supaya dalam kesemuanya itu engkau tidak berbuat dosa dengan bibirmu. Sebab kalau kita sudah berbuat dosa dengan bibir kita, maka tidak akan mungkin lagi Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Saya bahkan sering menganalogikan orang-orang yang tidak mau menerima hal yang buruk itu adalah seperti anak-anak atau orang-orang yang selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Kira-kira kalau kita menjadi tempat di mana orang itu mengeluh sama kita, apakah kita suka dengan keluhan-keluhan? Tentu tidak. Demikian juga dengan Tuhan. Itu tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 4. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan mengizinkan kita untuk masuk melalui pintu gerbangnya. Tuhan mengizinkan orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan. Ternyata bukan dengan permohonan-permohonan kita untuk keluar dari masa-masa yang sukar, tetapi ternyata Tuhan akan membukakan pintu gerbangnya, yaitu waktu kita datang dengan tulus hati dan kemudian kita membawa nyanyian-nyanyian yang penuh dengan ucapan syukur. Dan apa yang harus kita syukuri adalah hal-hal yang buruk yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita. Jadikan itu menjadi nyanyian syukur. Maka Tuhan akan membukakan pintu gerbangnya. Kita akan diizinkan Tuhan untuk boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lalu kemudian untuk kita boleh masuk ke dalam pelatarannya, maka kita harus mulai memberikan puji-pujian dalam Mazmur 100 ayat 4. Berarti kita harus belajar memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau segalanya bagiku, Engkaulah yang terutama bagiku. Lalu setelah kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan, mulailah bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Tidak ada dikatakan waktu kita di hadirat Tuhan, mulailah ucapkan segala kesusahanmu, mulailah ucapkan segala hal yang tidak kau setujui, mulailah kau ucapkan segala hal yang mungkin mengecewakan dalam hidupmu. Kami berdoa, biarlah setiap kita hari-hari ini apapun yang kita sedang alami, khususnya buat teman-teman yang di Fakultas Kedokteran, Anda tidak tahu saat ini kepastian apa yang ada di hadapan kita. Kita belum tahu. Tapi satu hal kita yakin dan percaya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Percayalah, yang di dalam pandangan manusia adalah hal yang buruk,
menurut Roma 8 ayat 28 adalah masa di mana Tuhan sedang turut bekerja dan Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang buruk mungkin kita alami saat ini adalah mungkin sama seperti anak kecil yang sedang diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengadon kue. Dia tidak menikmati, dia tidak suka. Tapi kalau dia mau menikmati dan dia mau menyukainya, kue yang akan dijadikan pasti akan jadi lebih enak lagi. Demikian juga dengan hidup kita. Mari kita belajar menerima segala sesuatu, bahkan yang buruk sekalipun, yang mengecewakan sekalipun, mari kita terima dengan ucapan syukur sama Tuhan. Sebab yang paling utama adalah Tuhan masih membiarkan kita hidup. Yang paling utama hari-hari ini adalah kalau kita masih bernafas. Dan Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan. Tanya pada dirinya, kamu masih bernafas? Kalau masih bernafas, pujilah Tuhan. Tanya sebelahnya, kamu masih bernafas? Kalau masih bernafas, pujilah Tuhan. Tanya depannya, kamu masih bernafas? Masih. Kalau masih bernafas, pujilah Tuhan. Terus bagaimana dengan sakit saya? Pujilah Tuhan. Bagaimana dengan hutang saya? Pujilah Tuhan. Bagaimana dengan saya tidak punya uang? Pujilah Tuhan. Bagaimana saya dengan tidak lulus-lulus? Pujilah Tuhan. Bagaimana dengan cita-cita saya? Pujilah Tuhan. Sebab dengan melakukan demikian, kita tidak berbuat dosa dengan bibir kita. Mari kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan daripada Roh Kudus melewati masa-masa new normal. Kita tetap semangat, kita tetap berpengharapan sama Tuhan. Kita tetap percaya pada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan peduli sama hidup kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini, kita angkat satu pujian kita tadi ya. Tuhan pasti menolongku. Terima kasih Tuhan. Jadikan ini lagu soundtrack kita melewati masa new normal ya. Kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku,
Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak akan pernah berhenti mulut kami untuk menyatakan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, ada Tuhan yang tetap melihat kami. Apapun kesulitan yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, Tuhan sedang melihatnya. Kami berjanji kami tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, bahkan banyak air mata yang akan kami keluarkan hanya untuk mengadu dan mengadu kepadamu Tuhan. Hanya untuk memohon kepadamu supaya Tuhan mengubahkan segala hal yang buruk di hadapan mata kami. Tapi hari ini kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam hal yang buruk hari-hari ini boleh kami alami satu persatu. Kami percaya Tuhan sedang turut bekerja. Dan Engkau bekerja untuk satu hal, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami menjadi sakit adalah untuk kebaikan. Kalau kami menjadi miskin adalah untuk kebaikan. Kalau kami menjadi lemah adalah untuk kebaikan. Kalau kami mungkin saat ini menjadi putus asa adalah untuk kebaikan. Kami percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi seperti apa yang Ayub katakan. Kami bukan hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, tapi hari ini kami bahkan mau menerima segala sesuatu yang kami pandang buruk, supaya kami tidak berdosa dengan bibir dan mulut kami. Kami berhenti kecewa, kami berhenti sakit hati, kami berhenti untuk bersungut-sungut, kami berhenti untuk komplain. Kami mulai daripada hari ini, ucapan syukur demi ucapan syukur akan kami naikkan setiap saat ya Tuhan. Sebab Mazmur 100 itu berkata, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Setiap kami bersyukur, kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Setiap kami memuji Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan kalau ada Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami merasa aman, kami rasa damai sejahtera, kami rasa tidak ada yang kurang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Masa daripada COVID-19 kami belajar, rancangan manusia boleh hebat, pemikiran manusia boleh hebat, perhitungan daripada manusia boleh hebat, tetapi tidak ada yang melebihi rancangan dan perhitungan Tuhan. Bahkan kami melihat kesalahan demi kesalahan daripada rancangan orang-orang, manusia-manusia yang ada hari ini, itu Tuhan patahkan, Tuhan nyatakan salah. Sehingga kami belajar Tuhan, kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami, tetapi kami mau hanya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Benar, hidup kami bukan karena rancangan kami terjadi seperti yang kami inginkan. Keberhasilan daripada hidup kami bukan karena apa yang kami rancangkan itu terjadi, apa yang kami harapkan itu kami terima. Tapi kami percaya satu hal, kalau kami boleh berhasil, itu karena Tuhan. Kalau kami boleh diberkati, itu karena Engkau ya Tuhan, bukan karena kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa untuk teman-teman yang boleh menikmati ibadah live streaming pada sore malam ini. Dimanapun engkau berada saat ini, satu hal yang harus menjadi doamu adalah engkau katakan, engkau terima segala sesuatu yang bahkan buruk menurut pandangan matamu. Dan mulailah engkau akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukurmu. Di dalam setiap doa, di dalam setiap pujian, di dalam setiap momen-momen di mana engkau membaca firman Tuhan, mulailah kau bawa ucapan syukur. Ada Tuhan yang bekerja di segala tempat dan di segala waktu untuk mendatangkan kebaikan. Ada Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang tidak akan membiarkan satu helai rambut pun itu terlepas daripada kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami akan lebih lagi untuk bersyukur dan bersuka cita. Sebab Engkau berkata, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan bagi orang percaya. Sebab hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Kami percaya
dan kami pegang janji Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Alright, finish. Lupa. Aku di sana gitu. Di sana gitu. Lupa ya habis. Di live streaming.